Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jinan Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai di bab 14 ya teman-teman, yaitu LUT setup. Nah oke teman-teman, jadi ini ya di bab 14 yaitu LUT setup itu ada 8 materi yang harus kita bahas. Nah yang pertama kita akan membahas mengenai pengenalan topologi. Jadi topologinya seperti ini ya. Nah di sini itu ada host OS, itu nantinya akan kita hubungkan ke router Debian ya teman-teman. Jadi di sini nanti hanya host OS yang dapat berkomunikasi dengan router Debian. Nah, untuk router Debian ini kita akan hubungkan dengan klien Ubuntu menggunakan Ubuntu desktop ya teman-teman. Selain itu, router Debian juga kita akan hubungkan ke internal network. Nah, di sini untuk internal network itu terdapat 2 virtual mesin ya teman-teman. Jadi server 1 itu Debian. Nah, server 2 itu menggunakan Ubuntu server ya, teman-teman. Nah, untuk penginstalan Ubuntu desktop dan lain sebagainya, kita akan bahas ke video selanjutnya ya, teman-teman. Nah, untuk video yang kedua, kita akan bahas mengenai cara install Debian server ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar cara install Debian server menggunakan CLI. Karena sebelumnya itu kita installnya dengan cara GUI ya teman-teman. Nah jadi di sini kita bersihkan dulu virtual mesin yang kita tidak digunakan lagi ya teman-teman. Di sini untuk cara menghapusnya itu teman-teman bisa klik kanan. Lalu di sini kita pilih yang remove. Lalu delete file. Apa sih perbedaannya? Jadi untuk delete all files itu menghapus semua file. Nah, sedangkan untuk remove only itu menghapus hanya di virtual box saja ya. Di sini kita bisa klik yang ini ya, delete all files. Nah, oke teman-teman, jadi untuk Ubuntu server yang tadi kita hapus itu sudah terhapus ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk install Debian servernya. Dan di sini untuk cara install Debian server, di sini saya akan coba untuk menginstal yang CLI ya teman-teman. Sebelumnya kan kita install yang GUI. Di sini kita akan coba untuk install yang CLI. Di sini kita bisa klik yang new. Di sini kita bisa kasih nama ya, terserah kalian. Di sini saya kasih nama router Debian. Nah, untuk tipenya itu sudah otomatis ke Linux ya. Nah, versinya juga 64 bit. Nah, di sini kita bisa next. Nah, untuk memory size ini kita bisa sesuaikan saja. Oke. Kira-kira segini ya, teman-teman. Di sini kita bisa next. Lalu ini create. Ini next, create. Oke, setelah itu kita bisa masukkan ISO-nya. Di sini kita bisa klik yang setting. Lalu kita pilih yang storage. Dan di sini kita klik yang empty. Di sini kita klik yang lingkaran biru ini ya. Kita pilih yang Debian. Oke, setelah itu kita bisa oke. Lalu di sini kita bisa langsung start. Jadi di sini kita karena akan menginstal CLI, kita pilih yang install saja ya. Ya teman-teman. Jadi graphical install itu berarti yang GUI ya teman-teman. Bisa kita enter. Nah, di sini untuk language-nya kita pakai yang Inggris saja. Kita bisa enter. Sini untuk lokasinya karena di sini tidak ada Indonesia, kita pilih yang other. Lalu Indonesia itu berada di Asia. Kita bisa pilih yang Asia. Dan di sini kita cari Indonesia ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa klik enter. Nah, di sini kita bisa enter saja. Nah, untuk keyboardnya di sini kita pakai yang Amerika Inggris. Nah, untuk hostname-nya itu saya mau pakai yang router Debian saja. Di
Sini kita bisa continue. Nah, untuk nama domainnya itu misalkan di sini saya mau router.com. Oke, setelah itu kita bisa continue. Nah, di sini untuk password rootnya harusnya itu jika kalian praktek di lapangan, password root itu kalian gunakan password yang sangat sulit ya teman-teman. Di sini karena hanya praktek atau pembelajaran, saya pakai yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah itu kita bisa continue. Untuk creator password tuh kita bisa samakan ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah itu kita bisa continue. Nah, untuk full name-nya itu saya mau pakai yang router Debian saja ya teman-teman. Itu opsional, kalian mau kasih nama apa ya. Di sini kita bisa continue. Terus di sini kita bisa langsung continue saja. Nah, ini adalah password untuk login ya teman-teman. Di sini saya mau 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau samakan saja agar lebih mudah ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa continue. Untuk creatornya juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah itu kita bisa continue. Nah, di sini untuk jamnya karena saya berada di Jawa Tengah, jadi saya pilih yang Western ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk partisi kita pilih yang use entry disk. Lalu di sini kita bisa enter saja ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang all files in on partition. Jadi hanya berada pada satu partisi saja. Di sini kita bisa enter. Setelah itu untuk ini finish partition, ini artinya sudah selesai. Kita bisa enter. Lalu di sini untuk write the change to disk, di sini kita pilih yang yes. Kita enter. Di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, jadi di sini untuk instalasi tambahan ini tidak perlu ya teman-teman. Kita bisa enter saja. Lalu di sini untuk network mirror itu juga tidak perlu. Di sini kita bisa no. Oke teman-teman, jadi di sini adalah partisi untuk paket user survey. Ya teman-teman, ini menurut saya tidak perlu ya teman-teman. Jika teman-teman melakukan kesalahan, itu dapat melakukan ini ya teman-teman, melalui survei tersebut dengan pihak Debian ini. Jadi di sini saya akan no saja. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang SSH ya teman-teman. Lalu kita continue. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, untuk bootloader di sini kita bisa yes. Nah, itu di sini kita bisa pilih yang dev SDA. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa reboot, continue. Kita tunggu sampai bootingnya selesai. Oke teman-teman, di sini tampilannya GUI ya teman-teman. Tadi kita ingin menginstal server Debian, itu berbasis CLI. Karena ketika pada instalasi itu kita tidak menghapus checklist pada Debian desktop environment itu, yang mengakibatkan kita akhirnya menginstal berbasis GUI. Namun tidak apa-apa, kita coba untuk ubah ke bentuk CLI dengan sebuah perintah pada terminal. Di sini kita bisa masuk terlebih dahulu. Oke, jadi untuk perintah GUI menjadi CLI yaitu system cdl isolate multi user titik target. Setelah itu kita bisa enter, dan di sini kita dimintai konfigurasi. Di sini kita bisa masukkan passwordnya ya teman-teman. Kita bisa enter. Oke, di sini kita sudah bisa masuk ke CLI. Di sini kita bisa login ya.
Oke teman-teman, di sini kita sudah bisa login menggunakan CLI. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu cara install desktop Ubuntu. Nah, di sini kita perlu nanti kita akan jadikan sebagai klien Ubuntu. Nah, pada video sebelumnya itu kita hanya menginstal yang Ubuntu server saja ya, teman-teman. Di sini kita akan coba install desktop Ubuntu ya. Nah, jadi jika teman-teman belum memiliki ISO-nya, teman-teman itu dapat ketikkan perintah saja di aplikasi pencarian itu Ubuntu desktop. Di sini kita bisa klik yang ini. Di sini itu terdapat macam-macam versinya ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa langsung klik yang download ini. Nanti itu akan otomatis terdownload seperti ini ya. Nah, karena saya sudah memiliki ISO-nya, jadi saya tidak perlu untuk mendownloadnya lagi. Di sini saya akan langsung mempraktekannya saja ya. Di sini biasa ya, di sini kita bisa klik yang new. Kita masukkan namanya, misalnya di sini client Ubuntu. Lalu untuk tipenya itu Linux dan versinya itu 64 bit. Di sini kita bisa next. Di sini kita bisa sesuaikan ya. Lalu di sini kita bisa next. Kita create next, create. Lalu di sini kita masukkan ISO-nya. Seperti biasa, ini setting, lalu storage empty. Dan di sini kita klik yang tanda lingkar biru ini ya. Di sini kita pilih yang Ubuntu desktop ya. Di sini kita bisa klik OK. Lalu teman-teman bisa langsung start. Dan di sini teman-teman bisa klik yang install Ubuntu. Lalu di sini untuk keyboard layout-nya, di sini kita bisa menggunakan English US saja ya, teman-teman. Di sini kita bisa continue. Nah, oke teman-teman, jadi di sini terdapat dua opsi, yaitu normal installation dan minimal installation. Jadi apa perbedaannya? Di sini untuk normal installation itu akan semua diinstal ya, teman-teman. Jadi install keseluruhan. Nah, di sini saya akan pilih yang normal installation saja. Di sini kita bisa continue. Nah, setelah itu di sini terdapat dua opsi lagi. Di sini saya akan pilih yang erase disk dan install Ubuntu. Ya, teman-teman, karena di sini saya belum pernah mengkonfigurasi atau belum ada isinya sama sekali. Jadi di sini itu menghapus semua isinya dan install ulang karena saya belum menginstal apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Sini kita bisa install now. Lalu kita bisa continue. Setelah itu, karena saya berada di Jawa Tengah, ini akan otomatis ke Indonesia ya, teman-teman. Jakarta. Di sini kita bisa continue. Di sini kita isikan namanya ya. Ayusnya, terus IFA. Di sini kita masukkan passwordnya tuh 2345 agar lebih mudah ya, teman-teman. Dan di sini yang bawah kita samakan. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa continue. Setelah itu kita bisa tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jadi untuk proses install Ubuntu client sudah selesai. Di sini kita bisa restart now. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk menginstal Ubuntu client atau Ubuntu desktop. Oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya itu install server Ubuntu. Karena sebelumnya itu di bab 2 sudah ya, kita sudah belajar bagaimana cara install server Ubuntu. Jadi teman-teman dapat tonton saja video sebelumnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu mengenai cloning Debian. Sini saya akan coba untuk mengclone router Debian ini agar dapat dijadikan sebagai
server 1 Debian. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan mengclone yang router Debian. Di sini kita bisa klik kanan. Di sini kita pilih yang clone. Setelah itu teman-teman dapat ubah namanya ya. Misalnya di sini saya server 1 Debian. Setelah itu kita bisa langsung next. Nah, di sini kita pilih yang full clone ya teman-teman. Oke, kita langsung saja clone. Oke teman-teman, di sini kita tunggu sampai proses clone-nya itu selesai. Oke teman-teman, jadi proses clone-nya itu ini sudah selesai ya, yaitu yang server 1 Debian. Jadi itu cara untuk mengclone virtual machine. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu mengenai snapshot virtual machine. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 virtual machine yang telah kita install sebelumnya. Yang ini ya, ada router Debian, client Ubuntu, dan server 1 Debian. Nah, di sini yang server 1 Debian itu merupakan clone ya teman-teman. Jadi di sini untuk snapshot itu fungsinya atau sebelumnya setelah kita jelaskan ya tadi di sini misalnya itu untuk router Debian. Di sini saya konfigurasi snapshot 1. Setelah itu di sini saya akan running lalu memasukkan konfigurasi. Setelah itu terdapat error. Setelah itu untuk mengembalikan konfigurasi awal atau menghilangkan error tersebut kita dapat menggunakan snapshot tersebut ya teman-teman. Dan di sini saya akan praktekkan. Kita bisa klik yang tanda persegi ini, lalu kita pilih yang snapshot. Lalu di sini kita bisa klik yang tag. Nah, di sini kita pilih yang snapshot 1 ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik OK. Nah, di sini kita akan melakukan untuk client Ubuntu juga. Di sini kita bisa snapshot ya. 1, terus klik OK. Oke, ini sudah ya, teman-teman. Lalu di sini untuk server 1 juga kita sama ya, kita kasih snapshot. Snapshot 1, kita klik OK. Oke teman-teman, jadi itulah cara melakukan snapshot pada virtual machine ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang ke-7, yaitu mengenai setup topologi. Di sini kita lihat topologinya. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan 3 adapter ya teman-teman. Nah, teman-teman jika belum tahu adapter itu penghubung teman-teman. Jadi misalnya di sini untuk host OS kita menggunakan adapter 1. Ke router Debian ini menggunakan host only. Jadi penghubungnya itu adapter 1 ya teman-teman, menggunakan host only ya teman-teman. Setelah itu untuk adapter 2 itu kita menggunakan internal network. Jadi nanti router Debian itu dapat berkomunikasi melalui adapter 2 menggunakan internal network ke server 1 dan server 2 ya teman-teman. Setelah itu untuk adapter 3 ini router Debian nanti dapat berkomunikasi dengan klien Ubuntu. Di sini kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan host only. Ini menggunakan internal network. Nah, untuk klien juga kita akan gunakan internal network. Nah, oke teman-teman, jadi sebelumnya saya sudah menginstal server Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita yang pertama untuk routernya itu kita akan setting. Setelah itu kita bisa pilih network. Nah, di sini untuk adapter 1 itu kita menggunakan host only adapter. Jadi host OS adapter itu menghubungkan antara host OS dengan router Debian. Setelah itu untuk adapter 2 sini kita bisa enable ya untuk mengaktifkannya. Di sini saya menggunakan internal network. Lalu untuk namanya kita ganti server ya. Jadi nanti adapter 2 karena menggunakan internal network
itu dapat terhubung ke server 1 dan server 2. Setelah itu untuk adapter 3-nya kita bisa enable. Juga kita menggunakan internal network ya. Namanya itu bukan server ya teman-teman, tetapi client. Nah, di sini untuk adapter 3, kenapa menggunakan nama client? Karena router Debian itu nantinya kita akan terhubung ke client Ubuntu menggunakan adapter 3 ya. Nah, setelah itu kita bisa oke. Nah, setelah itu kita bisa setting untuk klien Ubuntu-nya dulu ya. Ini kita bisa klik setting ya teman-teman. Terus kita pilih yang network. Di sini kita menggunakan internal network. Karena di sini klien Ubuntu-nya itu yang tadi itu adapter 3 menggunakan namanya klien. Di sini kita pilih yang klien ya teman-teman. Di sini kita bisa klik OK. Lalu untuk server 1 Debian kita juga akan setting. Kita pilih network. Nah, di sini kita juga menggunakan internal network. Namanya itu karena di sini adapter 2 ya. Tadi itu menggunakan namanya server, jadi kita menggunakan yang server. Sini kita bisa klik OK. Nah, di sini untuk server 2 Ubuntu juga menggunakan adapter 2 pada router ya. Oke, di sini kita bisa samakan dengan server 1 ya. Ya teman-teman, sini kita ganti server. Lalu di sini kita bisa klik OK. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video konfigurasi nanti ada di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu mengenai konfigurasi RAM pada virtual machine. Di sini kita akan coba untuk menyeting RAM pada virtual machine kita ya teman-teman. Jadi misalnya di sini saya akan merunning beberapa virtual machine dalam waktu yang berbarengan. Jika laptop kalian atau komputer kalian itu tidak memiliki spesifikasi yang cukup, itu akan menyebabkan laptop kalian dengan ngehang teman-teman, atau menjadi lemot atau black screen ya teman-teman. Nah, di sini untuk cara menyetingnya teman-teman dapat misalnya untuk router Debian dulu ya. Di sini kita bisa klik setting. Lalu di sini kita pilih yang sistem. Nah, di sini untuk motherboard-nya itu teman-teman dapat menggunakan 512 MB saja ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk prosesor itu kita menggunakan satu saja ya teman-teman. Nah, untuk server Debian juga sama di setting. Lalu sistem. Untuk motherboardnya di sini kita ganti 512 MB. Nah, untuk prosesornya itu cukup satu saja ya. Kita bisa klik OK. Nah, server Ubuntu-nya juga sama di setting. Ini sistem. Ini ganti 15 MB. Untuk prosesornya itu cukup satu saja ya teman-teman. Sini kita bisa klik OK. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya pada bab 14 mengenai LUT setup ya teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.